Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi siapapun yang menonton video ini. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Ulil Azmi dan para penonton, izinkan kami dari kelompok satu untuk mempresentasikan aplikasi kami yang berjudul Pirates the Treasure. Sebelum kami memulai presentasi ini, ada baiknya kami melakukan perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Adam Zulfehrianto dengan NRP 506221065 dan teman-teman saya. Saya Raka Salman Hafiz dengan NRP 506221029. Saya Niluh Nafa Epifania dengan NRP 5006221017. Saya Arfi Septian Wijaya dengan NRP 50062211047. Baik, terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya langsung menjelaskan latar belakang kami untuk membuat game ini. Jadi yang pertama ialah terkait pendidikan bahasa Inggris yang merupakan suatu hal yang sangat penting. Dikarenakan bahasa Inggris sendiri adalah bahasa internasional yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Lalu karena adanya perkembangan teknologi yang begitu masif, salah satu contoh software yang kami gunakan ialah Microsoft Excel, di mana dalam Microsoft Excel terdapat VBA atau Visual Basic Application, di mana kami membuat aplikasi yang menawarkan untuk pembelajaran bahasa Inggris yang bertemakan pirate atau bajak laut dengan 3 level yang berdasar pada kemahiran berbahasa Inggris A1 atau A2, B1 atau B2, dan C1 atau C2. Diharapkan aplikasi ini akan memberikan nuansa permainan dengan lagu latar dan tema yang penuh dengan warna dan petualangan sehingga dapat menarik minat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris sekaligus bermain. Untuk bagian selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Raka. Baik, untuk selanjutnya ialah algoritma dari permainan game Treasure of the Pirate. Untuk yang pertama ialah membuka aplikasi Microsoft Excel dan kemudian kita klik tombol Start Game, di mana ketika kita mengklik tombol Start Game ini, kita akan dialihkan ke user form atau halaman utama game. Di dalam halaman utama game sendiri terdapat 3 opsi. Yang pertama Start untuk memulai permainan, yang kedua ada Rule untuk melihat peraturan permainan, dan yang terakhir atau yang ketiga ada Exit untuk keluar dari permainan itu sendiri. Kemudian ketika kita mengklik Start, maka akan muncul user form untuk memilih level permainan, di mana terdapat 3 macam level permainan. Yang pertama ialah easy untuk bahasa Inggris level dengan A1 atau A2, kemudian ada juga medium untuk bahasa Inggris level dengan B1 atau B2, kemudian yang terakhir juga ada level hard untuk bahasa Inggris setingkat C1 atau C2. Setelah memilih level permainan, kemudian kita akan dialihkan menuju game utama, di mana dalam game utama ini pemain harus mencari 10 benda sesuai dengan kosakata benda dalam bahasa Inggris yang telah tercantum di dalam list box. Setiap pemain memiliki batas toleransi kesalahan atau nyawa sebanyak 3, serta terdapat juga indikator waktu, yang dimana indikator tersebut disesuaikan dengan level permainan. Semakin susah permainan, maka akan semakin sedikit pula waktu yang diberikan. Kemudian dari permainan itu sendiri akan muncul 2 output. Yang pertama ialah output berhasil atau sukses, adalah terjadi ketika pemain dapat menyelesaikan permainan dengan nyawa yang masih tersisa dan juga dengan waktu yang masih tersisa. Kemudian output yang kedua adalah output times is out atau waktu telah habis apabila pemain tidak dapat menyelesaikan permainan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, serta ada juga output dari user form bertuliskan failed apabila pemain telah kehabisan nyawa atau telah melebihi dari batas toleransi kesalahan yang diperbolehkan. Untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang sintaks dari aplikasi kami yang akan dijelaskan oleh teman saya Akvi. Bagi Akvi dipersilahkan. Ya, penjelasan sintaks yang pertama untuk membuat alur dari level game adalah menambahkan item-item yang akan dicari pada listbox 1. Kemudian ada fungsi start timer untuk memulai fungsi timer atau waktu. Lanjut. Em, Kemudian untuk alur levelnya yang selanjutnya, ketika barang yang dicari yang ada di list box itu diklik, maka akan membuat visible-nya yaitu false atau hilang atau tidak terlihat. Dan menggunakan looping for untuk menghilangkan
daftar yang telah berhasil ditemukan di list box. Lalu ada fungsi if jika daftarnya sudah tidak ada atau barang telah semua berhasil dicari, maka level tersebut di-unload atau ditutup dan menampilkan user form sukses dan timer akan dihentikan dengan fungsi stop timer sama dengan true. Lanjut. Lalu sintaks untuk mendukung alur game selanjutnya adalah saat pengguna salah klik ya, di luar barang yang dicari pada list box. Yaitu kami menggunakan bantuan nilai dari label. Ketika nilai dari labelnya 0, 3 icon live akan terlihat. Lalu untuk ketika nilai dari label 1, maka hanya akan 2 icon live akan terlihat. Lalu ketika nilai dari label 3, maka semua icon live tidak akan terlihat. Yang dimana nyawa dari pengguna telah habis. Kemudian level yang dijalankan akan ditutup dan membuka user form gagal. Dan timer akan dihentikan dengan fungsi stop timer sama dengan true. Dan sintaks pendukung yaitu sintaks audio. Sintaks audio ini mengacu pada pustaka WinMM DLL yang berisi fungsi untuk mengelola suara pada sistem Windows. Juga ada fungsi My Callback Function yang berfungsi untuk memutar ulang audio setelah audio tersebut selesai secara otomatis. Kemudian ada fungsi Vibino String untuk menghentikan yang ada pada tombol exit. Kemudian sintaks pendukung selanjutnya yaitu sintaks timer. Sintaks timer ini tiap detiknya akan mengubah caption dari LPL timer dari masing-masing level. Jika nilai label atau waktu yang pada tiap level sudah bernilai 0000, maka level akan ditutup dan membuka user form waktu habis. Bisa dilanjut. Lalu sintaks pendukung selanjutnya yaitu sintaks untuk menghilangkan border. Sintaks tersebut mengatur tampilan jendela atau window pada aplikasi Windows menggunakan Windows API. Lanjut. Lalu untuk demo program dijelaskan oleh teman saya, Raka. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana program ini berjalan atau sering kita sebut juga dengan demo program. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang alur dari program kami buat sendiri, selanjutnya saya akan menampilkan videonya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbagian dari game yang telah kami buat. Yang pertama ialah penjelasan mengenai menu utama game. Dalam menu utama game sendiri terdapat 3 tombol utama. Yang pertama adalah tombol Start,
yang apabila ditekan maka akan memunculkan user form map atau user form menuju wadah atau tempat untuk memilih level permainan yang telah disediakan. Kemudian yang kedua ada tombol rule, di mana untuk tombol rule ini kita apabila mengkliknya akan diarahkan menuju user form yang menampilkan petunjuk instruksi mengenai aturan dan mekanisme dari permainan game yang akan dimainkan. Serta yang ketiga dan yang terakhir adalah tombol exit, di mana apabila kita mengklik tombol exit, maka user form akan di-unload dan ini berarti bahwa kita akan keluar dari permainan tersebut. Untuk selanjutnya ialah penjelasan mengenai rules dalam game. Dalam game sendiri, apabila kita mengklik tombol rules, maka kita akan memunculkan beberapa rules atau aturan dari permainan. Yang pertama dimulai dari bagaimana kita menjalankan permainan di awal, kemudian bagaimana kita memilih level permainan, dan juga bagaimana permainan ini harus dimainkan. Serta yang terakhir juga terdapat possible output atau output-output yang mungkin apabila kita berhasil atau gagal untuk menyelesaikan permainan. Untuk selanjutnya ialah penjelasan tentang menu level yang akan dijelaskan oleh teman saya Nafa. Bagi Nafa dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menu level. Ini merupakan tampilan user form map-nya. Ada 3 pilihan. Yang pertama level easy dengan ikon rumah untuk tingkat kemahiran bahasa Inggris A1 dan A2. Level intermediate dengan ikon pantai untuk tingkat penguasaan B1 dan B2. Dan terakhir ada level hard dengan ikon kapal untuk tingkat penguasaan bahasa Inggris setara dengan C1 dan C2. Jadi next. Ya, level dalam permainan. Setelah pengguna memilih level permainan yang sebelumnya telah saya jelaskan, pengguna akan diarahkan ke tampilan dari salah satu dari tiga level yang dipilih pengguna. Pada setiap level, pengguna akan diberikan tugas untuk mencari 10 kosakata bahasa Inggris yang sesuai dengan level tersebut. Mereka harus mencari barang yang tersembunyi di latar belakang yang sesuai dengan levelnya, seperti level easy yaitu dengan latar belakang kamar bajak laut, bisa di next. Ya, ini merupakan tampilan level easy. Di next ada tampilan pantai untuk level medium atau level intermediate. Ya, ini merupakan tampilannya. Di next ada level hard dengan tampilan kapal. Nah, di sini pengguna diberikan 3 nyawa, yang berarti pengguna memiliki 3 kesempatan untuk salah dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan permainan. Bisa dilihat ada simbol love di atas kanan. Dan terdapat juga sebuah tulisan untuk menunjukkan berapa jumlah barang yang tersisa untuk dicari di tulisan find this object. Baik, bisa di next. Nah, ini merupakan 3 tampilan. Yang pertama itu ada sukses. Ini ketika pengguna berhasil menemukan 10 benda yang sesuai dengan kosakata yang telah diberikan dan masih memiliki nyawa dan waktu yang tersisa. Tampilan ini akan memberikan keterangan bahwa pengguna telah berhasil menyelesaikan permainan dengan sukses. Di sini ada times up. Ini muncul ketika pengguna tidak berhasil menemukan 10 benda yang sesuai dengan kosakata yang diberikan hingga waktu permainan habis. Dan di sini ada fail, yaitu muncul ketika pengguna tidak berhasil menemukan 10 benda yang sesuai dengan kosakata yang diberikan hingga batas toleransi atau kesalahan atau nyawanya telah habis. Bisa di next. Ya, sekian dari kelompok kami. Jikalau ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.